Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks negosiasi dan juga teks debat. Maka di pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu teks biografi. Bapak berharap dari kegiatan belajar teks biografi ini kalian semua mampu menulis sebuah teks biografi atau setidaknya mengetahui isi atau informasi yang terdapat di dalam teks biografi. Teks biografi itu apa? Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah biografi maupun istilah autobiografi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang apa itu biografi. Biografi termasuk jenis teks cerita ulang. Teks cerita ulang itu berarti teks yang ditulis berdasarkan apa yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi ditulis ulang. Jadi yang disebut dengan cerita itu pasti sudah terjadi. Dan biografi berarti apa yang sudah terjadi di dalam diri tokoh, maka di situ dituliskan di situ. Kemudian biografi dikategorikan sebagai teks narasi karena bentuknya cerita tapi tidak berdasarkan sesuatu yang fiktif, tetapi cerita berdasarkan fakta. Jadi apa yang dialami, apa yang terjadi pada diri tokoh itu ditulis apa adanya di dalam teks biografi tersebut. Kemudian kalau kita runut secara pengertian, biografi itu merupakan teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang dan ditulis oleh orang lain. Maksudnya, seandainya kalian misalnya ingin menulis tentang Bapak, maka kalian layak disebut dengan seorang penulis biografi. Atau misalnya kalian ingin menulis tentang orang tua kalian dan tulisan itu ditulis oleh kamu sendiri, maka disebut dengan biografi. Karena ada istilah lain, yaitu autobiografi. Autobiografi itu riwayat hidup yang dikisahkan oleh diri sendiri. Jadi misalnya saya ingin menulis pengalaman hidup saya, maka saya bisa menulis autobiografi. Jadi perbedaannya di sini kita bisa bandingkan bahwa di dalam biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis diri sendiri. Kemudian dari sudut pandang yang digunakan di biografi adalah sudut pandang orang ketiga, misalnya ia, beliau, ya. Kemudian autobiografi itu di sudut pandangnya orang pertama, bisa mengacu pada saya, aku, dan seterusnya. Kemudian di dalam biografi itu sifatnya informatif, memberikan informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyak kepada pembaca. Kalau autobiografi itu sifatnya mengekspresikan diri sendiri, atau karena misalnya kita punya bakat menulis, kita kemudian berusaha untuk mengabadikan semua momen yang terjadi di dalam diri kita, yang terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa menulis autobiografi karena itu sebagai wujud mengekspresikan diri sendiri. Kemudian kalau biografi, perbedaan berikutnya adalah didapat dari berbagai sumber. Artinya biografi itu bisa misalnya kita ingin mengetahui biografi tentang orang tua kita, ya, kita bisa mencari informasi itu, entah itu dari saudara kita, kakak kita, ya kan, kakak kalian, kemudian kakek kalian, kemudian mungkin saudara yang lain, paman, bibi, dan seterusnya. Maka di situ kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, entah itu kisah masa kecilnya, pendidikannya, kemudian lahir di mana dan seterusnya, itu sudah terbahas di situ. Kemudian kalau di autobiografi didapat dari diri sendiri, karena menulis sendiri berarti apa yang kita lakukan, sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam diri kita tulis saja di situ. Ya, jadi itu perbedaannya ya, saya rasa jelas untuk perbedaannya. Kemudian biografi itu ada beberapa jenis. Maka kita di sini akan belajar tentang jenis-jenis biografi. Jenis biografi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan penulisnya, kemudian yang kedua berdasarkan izin penulisannya, dan yang berikutnya adalah berdasarkan isinya. Jadi ada 3 ya, yang perlu kalian ketahui, ada 3. Yang pertama berdasarkan penulisnya, yang kedua berdasarkan izin penulisannya,
Kemudian yang ketiga, berdasarkan isinya. Berdasarkan penulisnya, biografi itu tadi kita sudah bahas ada dua, biografi dan autobiografi. Jadi siapa yang menulis? Kalau biografi ditulis orang lain, kalau autobiografi ditulis sendiri. Kemudian berdasarkan izin penulisannya, izin penulisannya itu ada dua juga. Yang pertama authorized biografi. Biografi ini ditulis dengan izin sepengetahuan tokoh. Jadi apa yang kita tulis itu sudah benar-benar mendapatkan izin. Kalau kita menyampaikan informasi salah, kalau tanpa izin kita bisa dituntut oleh tokoh tersebut. Tapi kalau kita sudah izin, sudah mohon mohon kerelaannya untuk dibahas di dalam buku kita, maka itu bisa dikatakan sebuah buku yang legal, tidak ilegal, artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, unauthorized biografi. Biografi ini ditulis tanpa sepengetahuan atau izin tokoh, misalnya karena tokoh sudah wafat. Karena kita mungkin mengagumi, karena biografi kan kita bisa mendapatkan dari berbagai sumber, maka ketika kita membuat biografi tokoh yang sudah meninggal, misalnya kita katakanlah Soekarno, maka kita kan tidak bisa bertemu orangnya secara langsung, maka kita bisa mengambil literatur dari buku-buku lain, atau kita bisa mewawancarai anak-anak beliau atau mungkin saudara-saudaranya yang bisa kita dapatkan informasi secara detailnya. Jadi berdasarkan izin penulisannya itu ada authorized biografi dan unauthorized biografi. Bedanya tanpa izin dan dengan izin. Kemudian untuk yang ketiga, untuk berdasarkan isinya, biografi ada dua, biografi perjalanan hidup. Misalnya ini berisi tentang perjalanan hidup tokoh, jadi mau secara lengkap, detail, mulai dari awal kelahirannya bahkan mungkin sampai prestasi yang didapatnya. Kemudian yang berikutnya, biografi perjalanan karir. Jadi perjalanan karir artinya semua yang pernah dia lakukan, prestasi yang pernah dia dapat, jabatan yang pernah dia ampuh atau jabatan yang pernah dia pegang, itu kita bahas secara detail di dalam biografi perjalanan karir. Nah, kita sendiri kan untuk saat ini, kalian yang sedang duduk di bangku pendidikan mungkin belum bisa ditulis di dalam biografi karena tahap kalian baru sampai ke pendidikan, itu pun baru tingkat aliyah. Jadi kalau misalnya kalian ingin ditulis di dalam biografi, mungkin suatu saat ada orang yang mengagumi kalian, ya mungkin kalian nanti sukses jadi seorang pengusaha atau jadi seorang politikus, maka mungkin orang lain bisa menulis biografi tentang kamu. Kemudian untuk pola penyajian karakternya, karena di dalam biografi itu kita kan juga harus menyampaikan sesuatu yang baik di dalam tokoh tersebut sehingga dapat diteladani oleh orang yang membaca biografi tersebut. Nah, pola penyajian karakter itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung, jadi karakter dituliskan secara langsung. Misalnya orangnya rajin, pantang menyerah, terus kemudian berjiwa semangat yang tinggi, misalnya seperti contoh mantan presiden kita Baharudin Yusuf Habibie, itu adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa perjuangannya, mulai dari sekolah sampai akhir hayatnya beliau selalu mempunyai semacam sumbangan untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi dia sangat mengabdikan ilmu dan apapun yang dia miliki untuk orang lain, ya. Kita sangat mengagumi beliau itu, dari kesetiaannya juga terhadap istrinya dan seterusnya, itu adalah luar biasa dan kita perlu meneladani itu. Kemudian yang kedua tidak langsung, jadi penulis hanya menuliskan peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh. Jadi tidak begitu banyak yang disampaikan di dalam ini, tapi yang jelas ada dua pola penyajian nanti. Tapi yang menurut saya yang terbaik adalah kita harus menyampaikan segala sesuatu yang terbaik yang pernah dialami oleh tokoh itu yang bisa kita teladani. Kemudian kita lanjut ke struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada tiga. Yang pertama orientasi, kemudian yang kedua peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan. Bagian pengenalan ini berisi informasi tentang siapa, kapan, di mana, bagaimana. Jadi siapa yang kita bahas. Misalnya
Baharudin Yusuf Habibie, kemudian kapan beliau dilahirkan, kemudian di mana beliau dilahirkan, kemudian bagaimana proses pendidikannya, bagaimana proses pencapaian karir politiknya, bagaimana proses pencapaian karir di dalam pekerjaannya, itu dibahas di dalam bagian pengenalan. Kemudian yang kedua adalah bagian kejadian penting, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Jadi semua peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh itu dirangkai sebegitu runtutnya ya, sehingga mulai dari prestasi yang terkecil sampai terbesar semuanya tertulis di situ ya. Jadi mulai usia misalnya muda, di usia mudanya dia sudah berprestasi, bahkan sampai ke usia dewasa, sampai ke usia tua misalnya lanjut, itu sudah pernah berprestasi di bidang apapun, di situ harus ditulis secara jelas, termasuk peristiwa-peristiwa yang istilahnya mungkin pernah kehilangan orang tua atau menikah dan seterusnya, itu tertulis di dalam kejadian penting. Kemudian yang terakhir di bagian orientasi adalah bagian simpulan. Jadi kita simpulkan semua yang tertulis dalam teks biografi itu, kemudian dikomentari oleh penulis biografi. Artinya kita coba untuk memberikan semacam komentar tentang karakter, tentang keteladanan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat opsional, bersifat pilihan. Jadi kita diminta untuk memilih bahwa memang setiap orang punya karakter, punya kepribadian yang berbeda-beda, tapi yang jelas di dalam penulisan biografi itu semuanya bertujuan untuk memberikan contoh kepada pembaca bahwa ada orang yang begitu luar biasa yang pernah hidup di dunia ini. Kemudian yang terakhir, bahwa kita akan belajar tentang mempelajari tentang alasan mengapa biografi itu ditulis. Yang pertama, tentu seseorang tersebut merupakan pemimpin bangsa. Bisa saja satu contoh misalnya B.J. Habibie itu kan seorang pemimpin bangsa, berpengaruh juga. Kemudian seorang yang tersebut memiliki keistimewaan, punya keistimewaan seseorang itu pasti ada. Nah, kalau misalnya B.J. Habibie, beliau adalah seorang tokoh bangsa yang sangat kita kenang dengan kejeniusannya. Beliau adalah salah satu putra bangsa yang berhasil menciptakan pesawat terbang buatan anak negeri N250 dan seterusnya, sampai sekarang masih di PT DI itu. Jadi itu luar biasa. Kemudian RKT ini juga perlu kita tulis karena beliau adalah pahlawan emansipasi, kebanggaan kita orang Jepara ya. Kemudian orang tersebut merupakan pelopor dalam bidang tertentu. Nah, ini satu contoh. RKA Kartini adalah pelopor luar biasa di dalam perjuangannya tentang emansipasi wanita. Kemudian orang tersebut memiliki prestasi atau keberhasilan. Nah, ini kadang kita bisa meneladani prestasi-prestasi beliau. Misalnya contohnya ya banyaklah orang-orang yang ya tidak hanya tokoh politik, mungkin artis juga bisa kita komentari. Misalnya Anggun itu kan, Anggun itu kan luar biasa, orang Indonesia tapi sudah go internasional, Agnes Monica dan seterusnya itu. Kemudian orang tersebut berjasa pada bangsa dan negara. Tentu orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara itu banyak, tidak hanya di bidang politik, tapi tidak hanya juga di bidang teknologi, tapi juga bidang kesenian, misalnya bidang bola, olahraga misalnya. Satu contoh misalnya seperti Susi Susanti itu kan, Susi Susanti itu kan, Rudi Hartono dan semua itu adalah pahlawan bangsa kita, pejuang All England yang berkali-kali memenangkan trofi. Jadi kita wajib untuk mengenang atau meneladani apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Sekali lagi silahkan pelajari semua materi yang kita sudah sampaikan. Kemudian nanti persiapan untuk PTS genap, silakan belajar 3 bab yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu negosiasi, debat, dan terakhir teks biografi. Jika ada pertanyaan bisa hubungi Bapak melalui WhatsApp Japri ya. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap belajar, dan berdoa semoga pandemi segera berakhir. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.